Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingganya hingga detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini dicatat sebagai amal salih, pemberat amal timbangan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-56, yang mana pada ayat yang ke-51 telah kita bahas tafsirnya, yang menjelaskan bahwasannya para rasul itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakan makanan-makanan yang thayyibat. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah makanan yang thayyibat, yang baik-baik. Kemudian tidak cukup di situ, lanjut diperintahkan oleh Allah wa'malu sholiha, dan beramallah dengan amalan yang salih, amalan yang baik. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, kata Allah, terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makanan yang baik ini adalah perintah terhadap semua nabi dan rasul dari dahulu sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beramal salih ini juga sama dari nabi-nabi dan rasul terdahulu, perintahnya adalah amal salih. Tidak ada nabi dan rasul
dari mulai Nabi Adam alaihissalam, kecuali barakallahu fikum, dan makan makanan yang baik itu adalah makan makanan yang halal. Amalan-amalan salih itu mencakup perkara-perkara tauhid, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah, ajaran secara global semua nabi dan rasul itu sama, mengajak untuk makan makanan yang halal, yang baik, kemudian amal soleh. Meskipun dalam rincian syariatnya terdapat sedikit perbedaan sesuai dengan zaman dan kemampuan umat di masanya. Contoh yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya seperti puasa Daud, itu dulu sehari puasa, sehari tidak, kemudian hari berikutnya puasa, dan seterusnya. Kalau itu diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan mampu. Allah Maha mengetahui umat Nabi Muhammad SAW itu kemampuannya sebulan itu cukup. Dalam setahun, sebulan itu yang wajib, yakni puasa Ramadan. Puasa Ramadan saja masih banyak yang gak ngerjakan. Bagaimana kalau seandainya syariat puasa Nabi Daud diterapkan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan pertaubatan, syariat-syariat lainnya itu ada perbedaan di rinciannya. Namun ajarannya secara global sama, mengajarkan kebaikan, mengajarkan tauhid, mengajarkan menyembah kepada Allah, melarang dari kesyirikan, mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah, melarang dari keburukan, sama secara umum. Taib, barakallahu fikum. Kemudian kita akan lanjutkan pada tafsir dari ayat yang ke-52. Ini sudah dibaca enggak tafsirnya? Walihada qala ta'ala wa inna hadhihi ummatukum. Ya, baik, silakan dibaca. Walihada qala Inna hadza ummatukum ummatan ay jama'atukum ya ma'syar rasul wa bidatan muttafaqatan ala dinin wahidin wa rabbukum wahidun fattaquni bimtithali awamiri wajtinabu zawajiri wa qara'ana Allahu al-mu'minina bima zanna bi anfusihim anna la yakunu qad qamu bil haqqillahi ta'ala wa khawfan ala imanihim min az-zawali wa muta'arrifatan minhum bi rabbihim wa ma yastahiqquhu min al-ijlali wal ikram wa haqquhum wa isqaqahum yujibu lahum al-kufra amma biwajibul amru ma'rufu min al-dunubi wa taqsiri bil wajibati walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun ay idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Antum kemana itu?
Antum lompat. Wa qad aqallahu mu'minina bima amara bihi al-mursalin li'annahum bihi yaqtaduna wa khalqahum yasluqun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min at-thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wal wajibu 'ala kulli muntasibina ila al-anbiya'i wa ghairihim an yamtathilu hadza wa ya'lamu bihi wa ya'malu bihi walakin aba al-zalimuna al-muqtarifun illa isyana wa lihadza qala fataqatta'u amrahum bainahum zubura ay taqatta'u al-muntasibuna ila tibail anbiya'i amrahum ay dinahum bainahum zubura ay qata'an kullu hadhihi bima ladayhim ay yu'tahum min al-'ilmi wad-din farihun yaz'umuna annahum muhiqquna wa ghayrihim ala ghayri haqqi ma anna al-muhaqqa minhum man kana ala tariqi rusuli min akli tayyibati wal amal salih wa ma adahum fa innahum mubtilun. Baik, cukup dulu. Baik, barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir dari ayat yang ke-52 dari surah Al-Mu'minun. Kembali ke walihadza qala ta'ala. Ditampilkan. Terus ke atas. Nah, terus sudah walihadza. Nah, walihada, oleh karenanya, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman lirrusuli, terhadap para rasul. Ya, setelah pada ayat 51 dijelaskan bahwasannya para rasul itu diperintahkan untuk makan makanan yang baik, kemudian beramal soleh. Kemudian Allah jelaskan di ayat yang ke-52, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Wa inna hadhihi, dan sesungguhnya agama ini, ya, hadhihi, agama ini, maksudnya agama tauhid ini, agama Islam ini, ummatukum, adalah agama kalian, adalah agama kalian semua, ummatan wahidatan, agama yang satu, ai jama'atukum ya ma'syarar rusul, adalah agamanya kalian wahai para rasul, jama'atan wahidatan, kelompok yang satu, yakni para rasul semuanya itu satu ajaran, satu golongan, yakni satu ajaran tauhid, satu ajaran Islam, muttafiqatan ala dinin wahidin, yang muttafiqah, sepakat, ala dinin wahidin, di atas satu agama saja. Jadi para rasul dulu, para nabi, semuanya itu agamanya tidak beda-beda, agamanya satu. Wa rabbukum wahidun, dan Tuhan kalian wahai para rasul itu wahidun, satu. Tidak ada para rasul itu Tuhannya beda-beda. Tuhannya semuanya siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Agamanya semuanya sama, agama Islam. Ya, ini harus difahami. Jadi kita mengimani semua nabi dan rasul terdahulu karena mereka sama, satu rumpun, satu jamaah, satu golongan, yakni golongan agama yang hanif, agama Islam, agama monoteisme, satu Tuhan, mengajarkan tauhid. Fattaqun, oleh karenanya fattaqun, bertakwalah kalian kepadaku. Apa maksud dari bertakwalah kalian kepadaku? Bimtithali awamiri, dengan cara menjalankan perintah-perintahku, kata Allah. Jadi bertakwa itu adalah dengan cara imtithali awamiri, menjalankan perintah-perintahku. Ini adalah pengertian dari takwa. Wajtinabi zawajiri, dan menjauhi larangan-laranganku. Ini adalah pengertian dari takwa itu sendiri. Jadi takwa itu adalah imtithal awamir dan ijtinab zawajir, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, ini adalah inti dari ajaran agama Islam. Ya, ajaran agama Islam itu adalah takwa itu sendiri, mengajak orang mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini mencakup ya semuanya. Ya. Jadi ajaran Islam itulah ketakwaan itu sendiri. Wa qad amarallahu al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Wa qad amarallahu, dan sungguh Allah telah memerintahkan al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihi al-mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan juga kepada para rasul. Kita sebagai umat, ya, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Apa ajaran yang kita kerjakan? Ajaran yang kita kerjakan adalah ajaran yang disampaikan kepada para rasul. Ya, rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan nabi dan rasulnya masing-masing. Dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kita ikut Rasul. Rasul diperintahkan sholat, ya kita sebagai umatnya sholat juga. Rasul diperintahkan puasa, kita sebagai umatnya, sebagai orang yang beriman, ya puasa. Jadi amarallahu al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman itu sebagaimana diperintahkan juga kepada para rasul. Ya. Jadi wa talimar rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tidak usah bingung di dalam beribadah, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti apa ketaatan kepada Allah? Ya, ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang dikerjakan oleh Nabi dan Rasul. Nah, jadi kita beribadah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita atau Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum bihim yaqtadun, karena mereka orang yang beriman itu terhadap para rasul itu yaqtadun, mengikuti. Ya. Jadi kita tidak mengambil qudwah, mengambil tauladan, menjadikan contoh itu terhadap rasul, ya, sesuai dengan rasulnya masing-masing. Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalfahum yaslukun, dan di belakang mereka, maksudnya di belakang para rasul itu yaslukun, mereka menempuh. Orang yang beriman itu menempuh jalannya yang ditempuh oleh rasul, ya, rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menempuh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan kehidupan, bagaimana akidah beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana muamalah beliau. Ya, kita berada di belakangnya, jangan di depannya. Khalfahum, di belakang
mereka, di belakang Rasul, jangan di depannya. Maksudnya apa? Jangan kita mendahului Rasul, kita manut saja. Ibarat bebek itu membebek, kita membebek Rasul, ada di belakangnya, ada di belakang induknya. Jangan membebek selain Rasul. Boleh kita ittiba kepada Rasul, ya. Bukan taklid. Kalau taklid kepada manusia selain Rasul, tapi kalau di belakang Rasul namanya ittiba, bahkan harus, bukan hanya boleh. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang thayyibat, hal-hal yang baik, makanan, minuman yang baik. Apa makanan dan minuman yang baik itu? Yang halal, lagi baik zatnya dan cara mendapatkannya. Kemudian dijelaskan di sini ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan terhadap kalian, menunjukkan makanan, minuman itu adalah rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari semata-mata hasil kerja keras dan upaya kita. Kemudian jangan lupa washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perintah ini ditujukan kepada orang yang beriman. Nah, sedangkan di ayat 51 itu perintahnya terhadap para rasul. Sama perintahnya. Perintahnya terhadap orang yang beriman, yakni makan makanan yang baik. Perintah terhadap para rasul, makan makanan yang baik. Sama, kulu min thayyibat. Sama, diperintahkan makanan yang baik. Menunjukkan tidak ada perbedaan. Perintah terhadap umatnya juga terhadap para rasulnya, yakni makan makanan yang baik. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini menunjukkan bahwasannya makan makanan yang baik itu tidak cukup, harus disertai dengan syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu dengan lisan dan juga dengan amal, ya. Maka setelah kita bersyukur, maka ketahuilah diperingatkan oleh Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Menunjukkan bahwasannya tidak cukup seseorang itu, yakni makan makanan yang baik tanpa ibadah, tanpa bersyukur kepada Allah. Jadi harus bersyukur kepada Allah, baru dikatakan dia ahli ibadah yang benar. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya, makan yang baik kemudian bersyukur, baru kita dikatakan ahli ibadah yang benar. Fal wajibu min kullil muntasibin, maka yang wajib min kullil muntasibin, pada tiap-tiap orang yang muntasibin, yang menisbahkan diri mengikuti jejak ilal anbiya'i, jejaknya para nabi, wa ghairihim, dan selain mereka, an yamtathilu hadza, mencontoh atau mentaati perkara ini, wa ya'malu bihi, dan beramal dengannya. Kita orang-orang yang menisbahkan diri mengaku mengikuti Rasul, maka kita harus yakni mengamalkan amalan ini. Makan makanan yang baik ini diperhatikan betul-betul, meskipun banyak orang meremehkan, ya, makan makanan yang thayyibat, ya. Banyak orang sekarang itu tidak memperhatikan apa yang dimakan itu thayyibat ataukah tidak. Kemudian banyak orang itu lupa bersyukur kepada Allah. Ini ajaran yang dilakukan, yang diterapkan oleh para rasul dan orang-orang yang beriman dari dahulu kala.
Maka ketika kita intisab atau mengaku-ngaku mengikuti Rasul, maka kerjakan atau amalkan amalan ini. Walakin abad zalimun, akan tetapi abad zalimun, banyak orang-orang zalim itu enggan, al-muftarikuna illa isyana, pecundang, ya. Al-zalimun al-muftarikun, orang-orang yang zalim lagi pecundang, itu enggan, illa isyana, kecuali yang ada itu hanya isyan, kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran. Setelah makan lupa bersyukur, lupa beribadah, yang ada hanyalah isyana, kemaksiatan atau pelanggaran. Walihada qal, oleh karenanya Allah berfirman, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Fataqatta'u, lalu mereka orang-orang yang mengaku pengikut Rasul itu menjadikan terpecah belah amrohum, agama mereka, bainahum zubura, menjadi beberapa pecahan. Ini adalah bentuk kemaksiatan mereka. Jadi mereka hanya bangga dengan agama mereka, tapi tidak mengamalkan ajaran agama mereka. Mereka malah memecah belah agama mereka. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, ay taqatta'a al-muntasibuna ila ittiba'il anbiya. Taqatta'a, terputus, al-muntasibun, orang-orang yang mengaku-ngaku ila ittiba'il anbiya, mengikuti para nabi. Padahal nabi tidak mengajarkan itu, Rasul tidak mengajarkan itu. Amrahum, perkara mereka, ay maksudnya dinahum, agama mereka, bainahum zubura, terpecah belah menjadi beberapa pecahan, ay qita'an, beberapa kelompok. Kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada sisi mereka, ay bima indahum minal ilmi wad din, di sisi mereka dari ilmu dan agama yang mereka miliki masing-masing, farihun, mereka merasa bangga, yaz'umuna annahul muhiqqun, mereka menyangka, mereka mengira mereka muhiqqun, mereka di atas kebenaran. Ini bentuk isyan mereka, kedurhakaan mereka. Mereka berpecah belah di dalam agama mereka. Mereka menjadikan pecah agama mereka. Sedangkan mereka mengaku mereka sedang mengikuti ajaran Nabi dan Rasulnya, padahal mereka telah taqatta'a, mereka telah terputus dari ajaran Rasul yang sebenarnya. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Dan mereka dikatakan tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok yang pecah tadi itu dengan apa yang mereka miliki dari ilmu dan agama mereka tadi, sesuai penafsiran mereka masing-masing, itu farihun, saling berbangga-bangga. Wa ghairuhum ala ghairil haq, dan mereka mengira selain mereka ala ghairil haq, tidak di atas kebenaran. Ini adalah bentuk isyan, kedurhakaan mereka. Mereka tidak mengikuti ajaran Rasulnya. Mereka buat kelompok-kelompok sendiri, dan mereka bangga dengan kelompoknya sendiri, dengan ajaran mereka sendiri, dan mengatakan yang lain ala ghairil haq, bukan di atas kebenaran. Ini bukan ajaran Rasul. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Ma'annal muhiqqa minhum, padahal orang yang berada di atas kebenaran mereka, mangkana ala tariqir rusul, adalah orang yang berada di jalannya Rasul. Orang yang muhiq, orang yang berada di atas kebenaran itu adalah orang yang ala tariqir rusul, di atas jalannya para Rasul, min aklit thayyibat, seperti makan makanan yang baik, wal amalis salih, beramal salih,
wa ma adahum fa innahum mubtilun, dan selain mereka sesungguhnya batil. Ini ajaran yang benar. Ajaran Rasul itu makan makanan yang baik, beramal soleh. Beramal soleh itu adalah beramal yang ikhlas sesuai dengan ittiba, ya, ittiba dengan ajaran Rasul, sesuai dengan ajaran Rasul. Itu adalah beramal soleh. Ya. Ketika sudah keluar dari ajaran ini, dari akhlak thayyibah, dia makan makanan yang tidak baik, kemudian amalannya tidak amalan soleh, tidak amalan soleh itu adalah yang ittiba, yang ikhlas. Ya. Sudah keluar dari itu, maka itu bukan ajaran Rasul. Ya. Kemudian mereka mengaku-ngaku ini adalah ajaran Rasul. Rasul yang mana yang mengajarkan seperti itu? Dan mereka merasa bangga dengan ajaran mereka yang mereka buat-buat itu. Ini adalah isyan, ini adalah kedurhakaan terhadap agama Allah. Silakan dibaca. وقال أيضا فذرهم في غمرتهم أي في وسط جهلهم بالحق ودعوهم أنهم هم محقون حتى حين أي إلى أن ينزل العذاب بهم فإنهم لا ينفع فيهم وعظ ولا يفيدهم زجر فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة وأن لهم خير الدنيا والآخرة وهذا مقدم لهم ليس الأمر كذلك بل لا يشعرون أنما نملي لهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثما وليتوفر عقابهم في الآخرة وليغتبطوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. Taib barakallahu fikum. Fadharhum fi ghamratihim. Maka biarkan saja mereka dalam kesesatan mereka. Jadi dalam perpecahan tadi dan mengaku-ngaku mereka di atas kebenaran. Biarkan saja. Fadharhum fi ghamratihim. Ai fi wasati jahlihim bil haqq. Di tengah-tengah kejahilan mereka, kebodohan mereka terhadap kebenaran. Mereka tidak tahu mana yang benar. Wa da'wahum annahum humul muhiqqun, dan klaim mereka annahum humul muhiqqun, bahwasanya merekalah yang muhiqqun, yang benar. Ya, ini klaim atau dakwaan saja. Ya, padahal mereka berada di dalam ghamrah tadi, kesesatan. Tapi berhubung mereka enggak tahu kesesatan mereka dan mereka mengaku-ngaku di dalam kebenaran, biarkan saja hatta hin, sampai waktu yang ditentukan. Ai ila an yanzilal adzabu bihim, sampai azab itu nanti datang terhadap mereka. Ya, azab itu menimpa orang-orang yang memecah agama mereka, memecah agama Islam dengan klaim-klaim kebenaran
ada pada mereka, sedangkan mereka tidak ada di atas jalannya Rasul. Fa innahum la yanfa'u fihim wa'dun, sesungguhnya mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka itu wa'dun, nasihat. Orang kalau sudah muhikkun, merasa dirinya benar padahal tidak benar ya. Kalau benar-benar di atas jalannya Rasul, silakan, tidak perlu dakwaan itu, mengaku-ngaku itu tidak perlu. Yang penting kita berusaha di atas jalannya Rasul, benar-benar, itu yang terpenting. Orang yang muhikkun, merasa dirinya benar, itu la yanfa'u fihim wa'dun, tidak bermanfaat baginya nasihat, wala yufiduhum zajrun, dan tidak berfaedah bagi mereka larangan-larangan. Wa kaifa yufidu man yaz'umu annahu 'alal haq, bagaimana berfaedah orang yang mengaku-ngaku atau menganggap dirinya di atas kebenaran ya. Orang saya sudah benar begitu, ketika dinasihati ya tidak mungkin mau, karena dia merasa benar ya. Beda dengan orang yang ya, mungkin saya salah ya, mungkin saya salah, ini masih bisa menerima kebenaran. Tapi kalau saya sudah berada di atas kebenaran, ini tidak bermanfaat baginya. Wa yatma'u fi da'wati ghairihi ila ma huwa alaih, dan dia berkomitmen untuk mengajak orang lain, fi da'wati ghairihi, untuk menyeru orang lain, ila ma huwa alaih, terhadap apa yang ada pada sisinya. Jadi dia merasa benar dan ngajak orang lain, ayo ikut saya. Nah ini kan repot ya. Padahal salah gitu ya. Padahal salah. Nah, ayahsabuna annama nubidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat, apakah mereka mengira kami memberikan kepada mereka itu min malin, harta, wa banin, anak-anak, nusari'u lahum fil khairat, menunjukkan kami segerakan kebaikan bagi mereka. Apakah mereka mengira mereka berada di atas kebaikan? Loh, buktinya apa? Saya kaya, saya anaknya banyak, dan kenikmatan lainnya. Ayadhunnuna anna ziyadatana iyyahum bil amwali wal aulad dalilun ala annahum min ahlil khair was sa'adah. Apakah mereka mengira bertambahnya harta mereka, anak-anak mereka, menunjukkan bahwasanya mereka min ahlil khair, dari orang-orang yang baik, was-sa'adah, dan orang-orang yang bahagia di sisi Allah, wa anna lahum khairud dunya wal akhirah, dan mereka baik di dunia dan di akhirat. Wa hadza muqaddamun lahum laisal amru kadzalik, ini hanya muqaddam ya, yakni maksudnya diberikan di dunia saja, laisal amru kadzalik, bukan yang seperti itu, yakni kebaikan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, mereka kalau ada dari orang-orang yang ahlul batil, hidupnya kaya, anaknya banyak, mewah dan lain sebagainya, itu bukan tanda, bukan dalil bahwasanya mereka di atas kebaikan. Itu hanya disegerakan saja di dunia, maksudnya didahulukan, dan itu adalah ghibthah. Bal la yash'urun, mereka tidak sadar annama numli lahum wa numhilhum wa numidduhum bin ni'ami, kami ulur waktu mereka itu, kami tunda-tunda mereka itu, kami berikan nikmat-nikmat kepada mereka itu, liyazdadu itsman, supaya bertambah kepada mereka itu dosa mereka. Jadi mereka terus supaya merasa nyaman di atas dosa mereka itu, wal yatawaffara 'uqbahum fil akhirah, dan supaya bertambah hukuman bagi mereka itu di akhirat, wal yagtabitu bima utu, dan supaya mereka itu ghibthah. Ghibthah itu apa? Agar mereka terlena dengan apa yang ada pada mereka. Mereka ya semakin kaya, semakin mewah, hidupnya nyaman, semakin terlena dengan ya yang ada pada diri mereka, sedangkan mereka tidak sadar dengan yakni kesalahan-kesalahan mereka. Wal a'yadzu billah, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah,
sehingga ketika mereka sudah farihu, sudah merasa bahagia sekali bima utu, dengan apa yang ada pada diri mereka itu, akhadnahum baghtah, kami hukum mereka itu baghtatan, seketika. Wal iyadzu billah wa na'udzu billah. Jadi ketika kita berada di atas kenikmatan, kemewahan, maka jangan lupa bersyukur kepada Allah. Terus kita berada di atas ketaatan, berada di atas kebenaran. Jangan menjadi seperti orang-orang yang setelah mendapatkan nikmat dari Allah lupa bersyukur, kemudian dia gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, yakni berpecah belah di dalam agama dan seterusnya. Ini adalah perkara yang nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihukum secara seketika, dan itu bukan berarti tanda dia ahlul khair, tapi Allah jadikan dia ghibtah, terlena di atas kenikmatannya tersebut. Wal iyadzu billah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, monggo. Kurang berapa menit ini? 2 menit ya pertanyaan. Ada makan-makan lagi? Gak ada ya? Oh, libur. Pertanyaan. Assalamualaikum. Oh iya. Pertama, ada bahasa yang kedua Nah. Masalah Wipto. Tawana Wipto itu kan ketika kita pengen seperti orang kaya dan bersedekah ataupun orang yang mengajarkan ilmu yang mengajarkan ilmu. Jadi bukan dia tidak Wipto. Tapi di sini kita Wipto Terlena ya. Apakah ada perbedaan dalam penulisan atau ada apa ini? Ada beda dari ini. Baik. Barakallahu fikum. Jadi liyagtabitu bima utu, agar supaya mereka itu terlena dengan apa yang diberikan terhadap mereka itu. Jadi mereka terlena dengan amwal atau aulad yang Allah berikan. Itu adalah ghibtah itu sendiri. Mereka terlena dengan pemberian nikmat yang Allah berikan, ya. Mereka tidak merasa dirinya di atas kesalahan karena mereka menganggap mereka ahlul khair wa ahlus sa'adah. Tadi seperti dikatakan pada ayat tadi, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, nusari'u lahum fil khairat. Mereka menganggap mereka itu berada di atas al khairat, kebaikan, ya. Mereka mengira itu disegerakan kebaikannya di dunia dan berlanjut nanti di akhirat, ya. Padahal tidak, ya. Itulah ya yang dimaksud dengan waliyaltabitu bima utu. Nah, barakallahu fiik. Nanti dilanjutkan setelah adzan. Monggo di adzan ini. Monggo pertanyaan lainnya. Ya. Tadi itu, ghibtah. Ghibtah dalam bahasa ini bukan ghibtah yang lainnya. Jadi ghibtah di sini adalah iltibat, ya. Dari kata iltabata yaltabitu, dia terlena dengan kebahagiaan. Bukan ghibtah dengan makna yang lain yang menginginkan kebaikan seperti orang lain tanpa dia iri, ya. Tapi ghibtah dengan makna iltibat di sini adalah dia terlena dengan kebahagiaan yang dia dapatkan. Dan iltibat di sini adalah mirip dengan istidraj itu sendiri. Istidraj, ya, yang lebih dekat makna iltibat di sini adalah istidraj, ya. Orang merasa nyaman dengan kedurhakaannya karena dia terus diberi nikmat oleh Allah. Dia diberikan harta, diberikan anak, diberikan segalanya dari perkara dunia,
sehingga dia merasa nyaman dan aman dengan dosanya tersebut. Itulah namanya istidraj. Dan mirip dengan iltibat di sini, bukan ghibtah dalam artian yang lain seperti ghibtah yang tadi dimaknai ingin kesenangan atau kebahagiaan seperti orang lain tanpa iri terhadapnya, bukan itu. Ada lagi? Dari kata ghabata, tapi di sini yaltabitu itu mudhari dari kata iltabata. Jadi ada tambahan alif, iltibal. Jadi masdarnya iltibat. Ya asal katanya sama, ghibtah, yakni bahagia atau merasa nyaman, merasa bahagia. Cuma perbedaannya iltibat dengan ghibtah itu ada pada sisi makna istilahnya. Bahasanya sama akar katanya, iltibat maupun ghibtah. Ada lagi? Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tafsir ayat yang ke-53 Al-Mu'min. 53 Al-Mu'min yang tadi saya sampaikan. Umat terdahulu itu kan terpecah belah. Kemudian di zaman sekarang juga malah lebih banyak lagi terpecah belah. Karena belum lama ini kami membaca sebuah artikel bahwasanya umat Islam di Indonesia itu ada ratusan ormas Islam. Belum lagi ada lagi ratusan sekte atau kelompok-kelompok kecil yang mengatasnamakan Islam. Kemudian kenapa umat di zaman sekarang ini tidak mau belajar dari umat yang terdahulu? Padahal kalau Rasulullah menyatakan di bawah hadis yang sudah terkenal bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Tapi sekarang ini nyatanya malah lebih banyak lagi. Kira-kira kenapa umat Islam tidak mau belajar? Silakan. Baik, barakallahu fiik. Kalau sudah pertanyaan kenapa ini sama saja panjenengan nanya, kenapa kita semua ini tidak belajar dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam? Ya. Bapak kita itu sudah jadi pelajaran yang sangat berharga, itu turun dari surga gara-gara satu maksiat. Kenapa sampai sekarang masih ada orang maksiat ini? Ya kan? Sampai hari kiamat tetap ada orang melakukan dosa. Kenapa panjenengan tidak nanya seperti itu? Kenapa? Kalau sudah kenapa, ya itulah manusia. Ya. Manusia diciptakan dengan segala kekurangannya. Ya. Ghaflah, lalai, lupa, durhaka, dolim, ya. Kemudian tidak mau bersyukur. Itu sifat-sifat dasar manusia. Suka melakukan keburukan, itu sifat-sifat dasar manusia. Dan akan senantiasa ada. Termasuk iftiraq ummah, perpecahan umat. Ini sudah ada dari zaman dulu, bukan hanya masanya Nabi Muhammad SAW, dan sudah dikabarkan oleh Nabi. Seandainya umat kita ini tidak akan berpecah, tidak mungkin Nabi mengatakan wasataftariku ummati ala 73 millah, dan umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Seandainya umat Nabi Muhammad SAW itu seperti yang jenengan katakan, belajar dari umat-umat yang terdahulu, kemudian tidak mau berpecah, batal ini sabdanya Nabi ini. Jadi nabinya salah wahyu dari Allah. Ya, mungkin itu bukan wahyu, menunjukkan itu wahyu dari Allah. Ya, menunjukkan Nabi itu menyampaikan itu wahyu.
benar-benar terjadi. Jadi kita bersyukur punya nabi yang benar-benar apa yang disampaikan itu wahyu, bukan ngarang-ngarang, dan benar-benar terjadi. Jadi iftiraq itu adalah satu keniscayaan, satu kepastian, satu yang menjadi sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Kita hanya bisa berusaha untuk bersatu. Jadi kewajiban kita adalah bersatu. Jadi begini kaidahnya, iftiraq itu adalah satu keniscayaan, perpecahan itu adalah satu keniscayaan. Kewajiban bagi kita adalah bersatu. Ya. Sama seperti tadi, pelanggaran dosa itu adalah satu keniscayaan manusia. Kewajiban kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadikan semua orang itu taat kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat, tidak ada yang melakukan dosa, itu suatu yang mustahil. Sama seperti perpecahan ini. Ya. Kita diperintah untuk bersatu, bersatu dan bersatu. Adapun menjadikan semua kaum muslimin ini bersatu, menjadi satu keadaan, satu panji, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak murni dari usaha kita. Bisa jadi nanti Allah satukan sebagaimana di dalam nanti dicek di dalam surah An-Nur ayat 51 kalau nggak salah ya. Surat apa? An-Nur. Nah, bahwasannya ketika orang-orang itu beriman dan beramal saleh, maka kami jadikan mereka itu pemimpin di dunia sebagaimana nabi-nabi dan rasul terdahulu. Jadi umat Islam nanti dijadikan pemimpin kembali. Iya, sudah ketemu. Ayat 51. Ayat berapa? Nanti dicek ya. Jadi ketika orang-orang beriman itu melakukan atau mengamalkan keimanannya dan beramal salih, kami akan jadikan mereka pemimpin di dunia ini sebagaimana nabi dan rasul terdahulu. Nanti umat Islam sudah ketemu. Ya, ayat berapa ya? Nanti dicek lagi. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Nah. Pertanyaannya itu dihubungkan dengan ayat 51. La yastakhlifanna. Hah? Wa'adallahu alladhina. An-Nur ayat 55. Nah, bukan 51. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifanna nahum fil ardi kama istakhlafal alladhina min qablihim. Coba dibaca artinya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, jadi nanti ya bisa nanti kaum muslimin bersatu lagi, berkuasa di muka bumi ini. Asal syaratnya tadi wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat, ya. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, ya. Imannya benar, amal salihnya benar, nanti insyaallah ya bumi ini akan dikuasai lagi oleh orang beriman. Masalahnya iman dan amal salehnya kaum muslimin ini sekarang lagi lagi sakit, lagi tidak nyaman-nyaman saja, lagi tidak baik-baik. Ada lagi? Nggih. Tafsir ayat 51
Kemarin sudah dijelaskan para rasul untuk makanan yang baik atau yang halal semua ibadah. Tetapi kenapa pada zamannya Nabi Muhammad itu baru turun ayat Al-Quran yang Al-Maidah juga Al-Qur'an itu melarang makanan yang haram? Apakah umatnya itu menyimpang dari Rasul-Rasul yang terdahulu, itu ada penyimpangan? Sedangkan ayat yang diturunkan Nabi Muhammad itu baru turun Pak Ustaz, baru turun dari Al-Baqarah ataupun Al-Maidah itu Ustaz, termasuk khomer yang diharamkan Ustaz. Nah, penafsiran yang ke-51 itu kan sudah terdahulu, itu sudah diharuskan atau disarankan untuk makan makanan yang baik dan Barakallahu fiikum. Nah, pertanyaannya bagus dan sama seperti perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perintah menyembah Allah dari dulu tidak ada berubah. Kenapa kok diperintah lagi kepada Nabi Muhammad untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah dan untuk menjauhi kesyirikan? Padahal ajaran dulu sudah ada. Kenapa? Ya karena memang diingatkan kembali. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu melengkapi, meneruskan dan melengkapi, menyempurnakan. Tidak yakni pada ajaran yang secara umum, secara global, alal itlaq itu tidak ada perbedaannya. Sama, yakni diajak makan yang baik, thayyibat, dilarang dari makan yang buruk. Itu ajaran dari dulu sampai ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengingatkan kembali ketika umatnya sudah mulai lalai. Semua nabi dan rasul kan begitu juga dulu. Ketika meninggalnya Nabi Adam, Idris, Nuh, setelah meninggalnya Nabi Idris dilanjutkan oleh Nabi Nuh, diperintah kembali untuk mentauhidkan Allah, melarang dari kesyirikan. Bukan berarti dulu itu enggak pernah dilarang kesyirikan, itu sudah pernah dilarang, sudah mulai lalai, diingatkan kembali. Termasuk makanan yang baik, makanan yang haram itu diingatkan kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneruskan ajaran-ajaran yang dulu pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meneruskan saja. Jadi bukan berarti baru diturunkan itu menunjukkan ajaran itu baru saja ada, bukan. Ajarannya sudah lama ada, diturunkan kepada Nabi Muhammad hanya untuk mengingatkan kembali bahwasanya makan yang haram itu dilarang. Kita diperintah untuk makan yang baik-baik, untuk mengingatkan saja. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Mungkin yang lainnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seorang yang mukmin telah beramal soleh atau berbuat baik, maka yang baik-baik, lalu ketika mendapat musibah, apakah ujian ataukah itu masuk peringatan? Tayyib, barakallahu fi. Ketika orang yang beriman, beramal salih, dia mendapatkan cobaan atau musibah, apakah itu adalah ujian atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Tayyib, barakallahu fiikum. Maka yang terbaik bagi kita ketika menyikapi musibah atau cobaan, jadikan semua cobaan dan musibah itu
kita menganggap sebagai dosa kita, ulah tangan atau karena kesalahan dan dosa kita. Itu yang terbaik. Jadi untuk yang menimpa diri kita, maka sebaiknya kita suudzon terhadap diri kita. Adapun yang menimpa orang lain, berusahalah husnudzon. Ya, kalau kepada orang lain mungkin itu ujian. Ya. Pokoknya menimpa saudara kita itu ujian dari Allah. Imannya beliau semakin bertambah sehingga ujiannya semakin besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada orang lain husnudzon, mungkin itu ujian. Tapi kalau terhadap diri kita, mungkin ini adalah peringatan. Ya, mungkin ini adalah dosa yang kita kerjakan, ya, kesalahan yang kita lakukan, dan saya harus bertobat kepada Allah. Saya harus memperbanyak istighfar, memperbaiki diri. Itu yang terbaik. Jadi kalau terhadap diri kita jangan kebalikannya, husnudzon. Wah, ini saya ini sudah soleh, sudah bagus imannya. Jangan-jangan ini hanya ujian saja. Wah, ini tidak bagus. Ya, tidak bagus. Tapi kalau kepada orang lain sebaliknya, jangan apa? Jangan suudzon. Wah, ini makanya dia dapat peringatan dari Allah, banyak dosanya gitu. Itu tidak bagus. Apa faedahnya buat kita coba? Dengan kita mengira-ngira seperti itu, manfaatnya buat kita apa? Tidak ada, kecuali malah keangkuhan, kesombongan. Ya, seakan-akan kita juga seakan-akan kita tidak pernah berbuat salah, kan seperti itu. Jadi kalau kepada orang lain husnudzon saja, ya, dan doakan. Kalau terhadap diri kita, jadikan itu sebagai peringatan dan jadikan itu muhasabah, kita introspeksi, dan tidak ada salahnya ketika kita sudah mengklaim itu adalah sebuah peringatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bagus ketika kita mengira seperti itu, yang menimpa kita itu adalah peringatan dari Allah. Mungkin panjenengan sudah yakin, tak lihat amal soleh saya sudah bagus. Wah, iman. Jangan-jangan ucapan panjenengan sudah bagus itulah, ya, kesalahan panjenengan sendiri. Jadi kesalahannya dicari-cari kok tidak ada. Ibadahnya sudah bagus, ibadahnya sudah sempurna menurut panjenengan. Ternyata kesalahan panjenengan adalah menganggap sudah bagus. Anggapan sudah bagus itulah kesalahan itu sendiri. Jadi kesalahannya memang tersembunyi, samar, ya. Dari sisi mungkin sifat sholatnya sudah benar, sifat cara beribadahnya sudah benar, tapi tadi merasa sudah baik, sudah sempurna, itu adalah keburukan. Itu tidak boleh. Terus kita bersyukur kepada Allah, ya, kita bisa melakukan ketaatan dengan baik, itu adalah pertolongan dari Allah. Terus bersyukur kepada Allah, jangan pernah bangga diri, ya, karena bangga diri itu juga kesalahan itu sendiri yang bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Terakhir. Iya. Mereka kan bangga dengan hizib-hizib mereka sendiri. Iya. Apakah ini khusus untuk yang 72 masuk neraka itu, atau ke Ahlussunnah yang juga punya hizib, punya ustaz sendiri, dia ditegur juga karena secara garis besar kan dia Ahlussunnah cuma ada kesalahan keliruan, atau itu teguran untuk hizib-hizib yang 72 golongan atau yang mengaku Islam tapi dikeluarkan oleh ulama dari Islam. Barakallahu fiik. Jadi ayat ini kullu hizbin bima ladaihim farihun, ini bukan hanya terjadi pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena
ayat sebelum ayat ini bercerita tentang rasul-rasul, bukan hanya satu rasul tapi rasul-rasul. Dari ayat 51 perintahnya adalah ya ayyuhar rusul, terhadap para rasul. Dan iftirak dan berbangga-bangga dengan kelompoknya ini terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaannya tadi, apakah yang dimaksud kullu hizbin bima ladaihim farihun ini terjadi juga pada umat Nabi Muhammad yang dikatakan 72 golongan ya diancam neraka dan satu golongan di surga? Nah, barakallahu fikum, maka jawabannya iya. Hizb di situ masuk di dalamnya adalah golongan-golongan yang berpecah belah dari 72 golongan tersebut, dan mereka itu farihun, bangga dengan kelompoknya. Jadi bukan bangga dengan ajaran yang benar, tapi mereka bangga dengan kelompoknya, dengan bima ladaihim, dengan apa yang ada pada ajaran mereka, bukan bima ya ladai umpamanya di sisi agama Allah Subhanahu wa taala, bukan ajaran agama Allah, bukan mereka komitmen di atas ajaran agama Allah, tapi mereka berbangga dengan bima ladaihim, dengan apa yang ada pada sisi mereka. Jadi ajarannya mereka, thariqahnya mereka, ya akidahnya mereka, cara ibadahnya mereka, mereka bangga dengan itu. Dan ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Maka 72 golongan tersebut itu masuk dalam hizb ini ya, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya dalam hal ini mereka juga ya termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengkafirkan mereka. Ya, akidah Ahlussunnah tetap mengatakan 72 golongan itu adalah umat Islam. Makanya Nabi Muhammad bersabda, "Sataftariqu ummati," akan berpecah belah umatku. Masih dianggap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hanya saja mereka diancam dengan neraka, sebagaimana dosa-dosa yang lain. Orang mencuri diancam neraka, ya semuanya diancam neraka. Dosa-dosa itu diancam neraka. Tapi apakah pelakunya itu pasti masuk neraka? Ya, nanti kalau Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan ampunan, Allah ampuni. Ya. Dan pelaku dosa-dosa besar itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah itu ala masyiatillah, tahta masyiatillah, ya di akhirat di atas di bawah ya kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah tidak ampuni, ya Allah tidak ampuni. Nasi umat Islam ya. Jadi mereka bukan orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang diancam dengan neraka. Nah, ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.